Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini di kediaman Ustadz Husein. Suasananya cerah. Alhamdulillah di sini juga ada hadir Pak Wafi, Pak Jenny, Pak Munir, Pak Anwar ya. Membuat kita jadi semangat nih. Membuat jadi suasana jadi semarak. Baik, kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah. Dan acara ini disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz Husein atau Ustadz Hamzah. Baik, pertanyaan pertama datang dari Sahal di Bali. Assalamualaikum Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah. Ustadz, sebetulnya apakah agenda utama Islam melalui Qurannya kepada umat manusia? Karena kok banyak orang berpecah belah. Demikian dari Sahal di Bali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, tamu-tamu kita ada Bapak Haji Zaini, Bapak Wafi, Ustadz Heri, demikian pula Bapak Munir dan teman kita juga Bapak Anwar. Begitu pula Ondi, seluruh kru yang berjuang dalam media dakwah kita, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh yang berkontribusi dalam dakwah kita. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang masuk ke redaksi, apa sebenarnya agenda Islam atau agenda utama Islam? Lalu mengapa kok umat Islam berpecah belah dan bercerai-berai? Di sini pentingnya betul-betul dakwah Islam disampaikan dengan murni. Tidak dikaitkan dengan kepentingan dan embel-embel kelompok, golongan maupun sekte. Disampaikan dengan murni sebagaimana yang Allah terangkan dalam kitabnya,
sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat beliau yang mulia, para keluarganya. Sebetulnya agenda Islam atau agenda utama Islam, yang utama jelas dalam Al-Quran. Tapi ternyata kaum muslimin telah membelakangi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Mereka hanya jadikan sebagai bacaan. Demikian pula hafalan, tapi kebanyakan dari kaum muslimin tidak memahami dan menyelami maksud-maksud bimbingan dan tuntunan Al-Quran. Bila kita perhatikan keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai misi Nabi kita, apa yang beliau sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Di mana umat manusia dari mulai kakek dan nenek kita Adam alaihi wassalatu wassalam dan seluruh anak keturunannya ditempatkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan mereka sebagai amanat yang kelak mereka akan bertanggungjawabkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka sebagai khalifah. Khalifah artinya yang ditugaskan untuk menjalankan apa? Menjalankan amanat khilafah. Artinya mereka mustakhlafuna fil ardh. Kehidupan mereka di bumi bukan untuk selama-lamanya. Apa yang diberikan kepada mereka adalah pemberian dalam bentuk amanat yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka untuk membimbing umat manusia untuk mengenali tujuan hidup mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan kakek dan nenek kita telah memberikan pesan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti apabila petunjukku sampai pada kalian. Apabila petunjukku sampai kepada kalian. Yaitu dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka pada zaman mereka. Dan misi para nabi, para rasul yang diamanatkan Allah untuk memberikan penjelasan penerangan kepada mereka, menjelaskan dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup dalam kehidupan dunia ini, lalu menerangkan kepada mereka bagaimana cara hidup yang benar sebagaimana yang dikehendaki Allah Tuhan kita yang menjadikan kita sebagai khalifah-khalifahnya di muka bumi. Oleh karena itu kita jumpai ayat-ayat Al-Quran ya, amat banyak. Ya. Kita jumpai yang menerangkan akan asal-usul kita. Ini masuk dalam kategori al-mabda. Dari mana kita berasal, dari mana kita bermula, siapa yang menciptakan kita, lalu bagaimana apa? Bagaimana keadaan yang menciptakan kita. Allah terangkan mengenai dirinya dengan begitu banyak pada ayat-ayat Al-Quran. Allah terangkan juga mengenai asma-Nya yang seluruhnya penuh dengan keindahan. Penuh dengan keindahan dan keagungan. Hingga tertanam di hati kita rasa betul-betul apa? Ta'zim, begitu pula tahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjelaskan kemana kita akan pergi. Yang namanya al-ma'ad. Ada ya'udu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjelaskan ya, untuk apa kita hidup di dunia. Apa status kita. Ini perlu kita pahami. Kalau kita tidak memahami status kita, akhirnya kita bekerja tanpa ada describe yang jelas kan? Tanpa ada job describe yang jelas. Kemudian Allah menerangkan juga bagaimana cara hidup kita yang benar. Agar manusia tidak di hari kemudian nanti tidak beralasan bahwa dia apa? Tidak mengetahui semua ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai pada kalian, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku dalam perjalanan hidupnya dia tidak akan sesat.
Dia akan tahu apa yang harus dilakukan dan kemana dia akan pergi. Wala yashqa, dan dia tidak akan celaka dan merana. Karena kecelakaan itu adalah akibat dari penyimpangan, kesesatan seseorang dari tujuan hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling, yang mengabaikan bimbingan, pelajaran, tuntunanku, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang pengap, yang gelap, yang penuh dengan penderitaan. Sebagai akibat seseorang yang tidak berjalan di atas jalan yang benar. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari akhir dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia bertanya, wahai Tuhanku, kenapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ayat-ayat kami sampai padamu, tapi kamu campakkan, kamu lupakan. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu pula pada hari ini kamu juga termasuk orang-orang yang dilupakan. Dia dilupakan karena dia melupakan Allah, ayat-ayat dan petunjuknya yang diturunkan untuk kepentingannya, tapi diabaikan, disepelekan. Maka pada hari kebangkitan mereka juga termasuk orang-orang yang diabaikan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib, bukan hanya perlu, tapi wajib atas setiap insan yang hidup di dunia ini untuk mengenal dari mana dia berasal, kemana dia akan pergi, untuk apa dia hidup di dunia ini, dan bagaimana cara hidup yang benar. Nah, ini merupakan kewajiban Allah untuk menerangkannya kepada kita agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan, ya Allah, kami tidak tahu menahu tentang Engkau maupun tujuan hidup kami, ya Allah. Jadi agenda utama Al-Quran adalah untuk menjelaskan tujuan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Lalu Allah memberikan petunjuk bagaimana cara hidup yang benar setelah menjelaskan dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi. Maka Allah utus nabi demi nabi, rasul demi rasul untuk membawa kabar gembira bagi mereka yang menyambut petunjuk Allah dan peringatan bagi mereka-mereka yang lupa. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Lanjutkan dengan ayat berikutnya, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah menerangkan pada ayat 13 dari surah Asy-Syura, Allah mensyariatkan dari tuntunan ajaran yang Allah turunkan dalam dinnya sesuai dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, begitu pula yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Yang kami wasiatkan padamu sama dengan apa yang kami wasiatkan kepada Nuh. Begitu pula yang Allah wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Semua diperintahkan Allah untuk menjalankan tugas yang sama. An aqimuddin. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah dengan lurus. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya.
Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Sungguh mustahil bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti menyambut seruan dan ajakanmu yang kau sampaikan pada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memilih untuk mengikuti petunjuknya, menerima ajarannya, orang-orang yang Allah kehendaki yang layak untuk menerima petunjuk tersebut. Dan Allah akan membimbing kepadanya orang-orang yang hatinya kembali kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Lalu Allah terangkan, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan mereka tidak bercerai-berai, menempuh jalan yang berbeda-beda, melainkan setelah datangnya ilmu, setelah datangnya petunjuk bimbingan dari Allah dengan jelas kepada mereka. Berarti mereka bercerai-berai bukan karena kebodohan, tapi penyebabnya baghyan bainahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mereka melanggar batas, berbuat aniaya hanya untuk kepentingan kepuasan hawa nafsu dan keuntungan pribadinya. Atau keuntungan dan kepentingan kelompok maupun golongan. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu, niscaya mereka telah dibinasakan dan diputuskan di antara mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka hingga saat Allah mengadili mereka di hari kemudian nanti. Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menerima warisan yang datang setelah mereka, setelah datang generasi para nabi, para rasul, ternyata yang datang setelah mereka berada dalam keraguan yang sangat terhadap apa yang Allah turunkan dalam kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada nabinya, "Falidzalika fad'u." Hendaklah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah dengan lurus dan tidak bercerai-berai dalam agama Allah. Hendaklah kamu mengajak mereka semuanya untuk menjalankan dan mengikuti petunjuk tadi. Ini tegas. Allah perintahkan Rasulnya, ya. Sebagaimana Allah perintahkan Rasulnya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh para ulama. Falidzalika fad'u. Dan hendaklah untuk apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu menegakkan agama Allah dan bersatu di dalamnya, tidak bercerai-berai, hendaklah kamu mengajak umat manusia. Wastaqim kama umirt, dan istiqamahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Walaupun manusia berbeda-beda, berselisih, ya, bekerja untuk kepentingan keuntungan mereka, kamu jangan hiraukan, abaikan mereka. Hendaklah kamu istiqamah dalam menyampaikan amanat dan pesan Allah. Ini juga yang harus dilakukan oleh para ulama. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Begitu pula larangan ini ditujukan pada para ulama. Seharusnya ulama menyampaikan amanat Allah apa adanya, bukan mengikuti hawa nafsu mereka untuk menyenangkan mereka dengan mengorbankan agama Allah. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Dan katakan pada mereka, umumkan bahwa aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, katakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam kitab. Jadi bukan hanya kita, tapi Nabi pun diperintahkan dengan perintah yang sama. Katakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam kitab. Wa umirtu li'a'dila bainakum, dan aku diperintahkan Allah untuk menegakkan keadilan di antara kalian. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kita dan Tuhan kalian sama, yaitu Allah. Allah Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan mengumpulkan kami dan meminta pertanggungjawaban kami. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami akan bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Kalian juga akan bertanggung jawab atas apa-apa yang kalian lakukan. Allahu yajma'u bainana. Allah kelak akan mengumpulkan kita semua. Wa ilaihil masir, dan kepadanya kita dikembalikan. Jadi ayat demi ayat menerangkan kepada kita misi Nabi yang utama. Begitu pula misi para ulama-ulama yang mewarisi ajaran para Nabi. Semua diperintahkan untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Dan mereka diperintahkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu manusia.
Diperintahkan untuk mengumumkan bahwa mereka beriman kepada Allah, kepada apa yang Allah turunkan. Diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Ini merupakan misi yang sama yang disampaikan oleh para nabi. Tidak ada satupun nabi yang mengajak umat kepada mereka, tapi mengajak semuanya kepada Allah. Begitu pula seharusnya para alim ulama, semuanya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada apa? Diri mereka yang melahirkan pertentangan, perpecahan, dan perselisihan. Ini merupakan keterangan dari Allah yang begitu jelas. Mengajak kita semua dalam kehidupan dunia dengan amanat yang Allah berikan kepada kita untuk betul-betul menegakkan din Allah atas seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat, bukan hanya sekedar kita berpuasa, bukan hanya sekedar kita berhaji, tapi kita menegakkan agama Allah atau din Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita bersama keluarga kita yang sifatnya pribadi, bersama masyarakat. Kemudian aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita dalam berniaga, dalam berusaha, dalam berinteraksi, baik dengan sesama kaum muslimin maupun dalam apa? Dalam kehidupan kita secara majmuk, ya, sebagai keluarga besar umat manusia bersama saudara-saudara kita yang berbeda agama. Tugas kita bukan untuk membolimi mereka, memerangi mereka, memaksa mereka masuk ke dalam Islam, tapi tugas kita adalah mengajak dan memberikan penerangan. Siapa yang menyambut untuk kepentingannya, siapa yang menolak, maka dia akan menanggung akibatnya. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita diperintahkan untuk menegaskan prinsip kita, sikap kita, tapi tetap tidak memaksa orang lain. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'bud, lakum dinukum waliyadin. Di lakum dinukum waliyadin, di ucapan yang kita ucapkan dengan mereka-mereka yang berbeda keimanan. Adapun bersama saudara kita, ya, yang mengaku beriman kepada Allah, seharusnya kita merajut persatuan dan kebersamaan. Bukan masing-masing justru mementingkan kepentingannya, menonjolkan dirinya, atau membanggakan kelompoknya. Ini menunjukkan yang diikuti bukan Islam. Yang diikuti bukan din Allah, tapi yang diikuti tanpa disadari adalah apa-apa yang diwahyukan oleh syaitan kepadanya. Karena syaitan tidak menginginkan umat manusia untuk hidup rukun, damai, bersatu dalam agama Allah. Kemudian Allah terangkan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan mereka tidak berselisih atau umat manusia tidak berselisih melainkan setelah datangnya bimbingan, petunjuk dan penjelasan yang sejelas-jelasnya bagi mereka. Yang menyebabkan mereka berselisih baghyan bainahum, hawa nafsu, ya, kepentingan, keuntungan pribadi atau kelompok dan golongan, ini yang menyimpangkan, menyelewengkan manusia. Jadi hasrat-hasrat yang tidak benar, ya, kepentingan-kepentingan, kelompok maupun golongan yang semuanya bersumber dari hawa nafsu, menyimpangkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila yaumil qiyamati laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah terdahulu atas umat manusia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menempatkan mereka di muka bumi sebagai khalifahnya, memberikan mereka kebebasan dan akan mengadili mereka di hari akhir nanti. Kalau bukan karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terdahulu atas mereka, niscaya telah lama diputuskan di antara mereka. Nanti kalau seandainya bukan karena ketetapan terdahulu, mereka telah lama dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Generasi pertama yang menerima Alkitab, yang beriman begitu patuh. Generasi yang kedua katakan,
Mulai masuk generasi berikutnya yang tadinya penuh keyakinan dengan Alkitab. Mereka merasakan betul bagaimana hikmah-hikmah Alkitab yang diturunkan di tengah-tengah mereka menyatu dengan kehidupan mereka, memberikan pengarahan-pengarahan yang begitu indah hingga mengangkat martabat mereka, mengeluarkan dari kegelapan. Tapi generasi-generasi yang akan datang, ternyata mereka berada dalam kebimbangan, keraguan terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Alkitab. Seperti kondisi kaum muslimin saat ini, kalau ditanya apa agamamu, dia akan mengatakan, saya beragama Islam atau alam muslim. Tapi kalau kita periksa cara hidupnya, sudah tidak lagi sesuai dengan tuntunan Islam. Hanya Islam sebatas ucapan, tertulis pada kartu kependudukannya, tapi hidupnya tidak lagi mencerminkan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya dalam rangka memberikan bimbingan, tuntunan bagi umat manusia untuk kehidupan yang lebih mulia. Dengan mengikuti bimbingan petunjuk Allah, bersatu dalam agamanya, agar setiap orang tidak menzalimi saudaranya, hidup dengan penuh keadilan, keharmonian, ya. Tidak melanggar hak-hak sesama mereka, dan tidak apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan lainnya. Karena mempersekutukan Allah, syirik ini merupakan penyebab dari segala kerusakan di atas muka bumi. Begitu hati seseorang mendua, pasti akan apa? Pasti akan memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang yang hatinya betul-betul mengesahkan Allah. Di saat dia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menerima cara hidup yang datang hanya dari Allah. Hatinya tertuju pada Allah, hormat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan inti bimbingan dari petunjuk Allah yang manfaatnya bukan kembali untuk Allah, tapi kembali untuk kita semuanya. Maka Allah terangkan misi Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau melainkan dengan membawa rahmat bagi seluruh alamin. Kedatangan Nabi adalah rahmat. Rahmat dengan menjelaskan bagi mereka cara hidup yang benar yang akan membuka pintu rahmat Allah dalam kehidupan hingga setiap orang betul-betul dapat menikmati rahmat Allah dengan penuh keadilan, dengan penuh kemuliaan. Tidak lagi terdapat perbudakan, tidak lagi terdapat penindasan, tidak lagi terdapat pelecehan, baik antara sesama kaum muslimin maupun di antara muslim dan orang-orang di luar Islam. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nur. Nur yang menerangi kehidupan manusia. Dan kitab yang memberikan penerangan, penjelasan bagi umat manusia. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulas salam. Allah akan memberikan bimbingan petunjuk dengan wahyunya, dengan cahaya dan kitabnya, orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Ini merupakan agenda utama Islam. Nah, kita berharap para ulama kita, apabila mereka memahami hal ini, dakwah mereka mempunyai apa? Mempunyai konsep pedoman yang jelas, bukan mengacau, mengacak ke sana kemari. Bukan membawa perbaikan, malah membawa apa? Membawa kerusakan. Bukan membawa rahmat kebahagiaan bagi umat, malah menjerumuskan umat dalam pertikaian, dalam perselisihan dan permusuhan. Padahal pada masa Nabi, begitu seorang muslim jalan di muka bumi, orang akan melihat betul-betul apa? Keindahannya. Akan tertarik pada pribadinya. Suatu ditanya, dari mana datangnya semua ini? Dia akan mengatakan dari Islam yang merupakan bimbingan dan tuntunan Allah. Jadi mari bersama-sama para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, kita kembali kepada kitab Allah. Meresapinya bukan hanya membacanya semata, merenungkannya, kemudian beramal sesuai dengan petunjuknya. Insya Allah yang kita akan jumpai dan kita akan dapatkan kedamaian, keharmonian, kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewarisi bumi ini untuk mereka-mereka yang benar-benar taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedikit saya ingin tambahkan, yaitu mengenai fungsi dan peran Al-Quran ini sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai nur, Al-Quran juga sebagai mizan. Ini fungsi petunjuk, artinya Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita ini. Ini pedomannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Tentunya zat yang menciptakan kita pasti dialah yang paling tahu tentang kondisi kita. Oleh karena itu, apa yang terbaik buat kita dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran. Tapi sayang, kenapa kok sekarang sering terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, kemunduran di antara kaum muslimin. Ini tidak lain karena petunjuk itu tidak digunakan. Petunjuk ini dibaca memang, dibaca setiap hari dibaca, apalagi di bulan Ramadan ini juga lebih giat lagi dibaca. Cuman ya itu tujuannya hanya untuk mendapatkan pahala. Ketahuilah pahalanya sudah pasti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Pasti kita akan diberikan. Bahkan setiap huruf yang kita baca akan diberikan pahala 10 kali lipat. Ini adalah ganjaran yang akan diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Akan tetapi fungsinya dari Al-Quran ini sebagai petunjuk, banyak di antara kita nggak menggunakannya. Sebab petunjuk itu harus dibaca, harus difahami. Seperti pabrik, sering saya analogikan, pabrik mengeluarkan produk, pasti di sana ada buku petunjuknya. Apalagi kalau produk itu, saya pernah kerja di Panasonic, yang di sana ada produk dari produk rumah tangga sampai produk-produk mesin robot, untuk membuat misalnya chip IC, membuat motherboard atau apa. Itu robot itu rumit sekali. Kalau yang alat rumah tangga mungkin kita bisa karena udah terbiasa. Kadang-kadang buku petunjuknya diabaikan. Akan tetapi kalau makin rumit mesin tersebut, kalau kita nggak baca petunjuknya nggak bisa kita gunakan. Kita akan bisa merusak alat tersebut mungkin. Apalagi kehidupan manusia yang begitu kompleks, yang begitu rumit, ini memerlukan petunjuk dari si pembuatnya. Nah, masing-masing produk itu yang diproduksi oleh pabrik tertentu, pasti dia mengeluarkan buku petunjuk, manual book. Masing-masing merek pasti mengeluarkan manual booknya. Nah, kalau kita mau memperbaiki atau menggunakan satu produk, tapi kita pakai buku petunjuk dari bukan yang mengeluarkan produk tersebut, mungkin akan terjadi kesalahan di sana. Terjadi kerusakan di sana. Nah, ini kita sebagai manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan buku petunjuk tersebut, akan tetapi kita tidak gunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini sebagai analogi buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nahl, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Allah ciptakan, Allah tambatkan di bumi ini rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, agar supaya gunung ini membuat bumi ini tidak goyang. Wa anharan, dan juga Allah ciptakan
sungai-sungai, wasubulan dan jalan-jalan la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau ada jalan, ya, kalau kita di hutan, ya, kalau hutan yang masih artinya masih lestari gitu, ya kita cari jalan susah. Tapi kalau ada jalan kan kita akan gampang menuju suatu tempat. Wa alamatin, dan berbagai alamat-alamat, tanda-tanda, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa bin najmi, dan di antaranya di sini Allah sebutkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ini kalau dulu mereka di padang pasir, belum adanya kompas atau di tengah laut, mereka bisa tahu arah angin itu, mata angin, utara, selatan atau barat, itu dengan melihat tata letak bintang. Nah, tentunya untuk bisa tata letak bintang ini dijadikan petunjuk, orang itu harus ngerti tata letak bintang. Kalau kita nggak tahu melihat tata letak bintang, mungkin kita akan hanya ketika melihat ke langit, aduh betapa indahnya langit malam ini. Banyak sekali bintang-bintang bertaburan seperti itu. Hanya kagum saja. Ya, hanya kagum. Nah, begitu juga kita dengan Al-Qur'an. Ya, kita kagum, Al-Quran ini kitab suci, kitab yang agung kita agungkan, tapi kita nggak tahu, nggak paham petunjuknya. Kenapa kita tidak mengerti? Kalau orang yang ngerti tata letak bintang tadi bisa digunakan sebagai petunjuk. Nah, oleh karena itu kita, ya, kaum muslimin hendaknya jangan berhenti sampai di membacanya saja. Sekarang ini alhamdulillah semarak membaca dan menghafal Quran. Tapi jangan sampai di situ. Fungsinya Al-Quran bukan hanya sampai di situ, tapi harus dimengerti dan dijadikan sebagai petunjuk. Nah, di antara petunjuknya juga, ya, petunjuk kenapa kita ini menjadi berselisih, ya, di antara kita. Allah di situ ada petunjuknya. Tadi Ustaz sudah bacakan karena ada baghyan. Walaupun orang sudah baca kitab, ya, baca kitab suci, tapi kalau ada kedengkian di dalam hatinya, ya, rasa hasad dalam hatinya, bisa. Jangankan, ya, antara orang awam bisa berselisih. Orang yang berilmu, kita lihat anaknya Nabi, ya, anak Nabi apa? Nabi Yakub, ya, bagaimana karena ada kedengkian dia bisa menzalimi adiknya sendiri, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dengan kedengkian pula, ya, anaknya Nabi Adam, ya, Qabil bisa membunuh Habil seperti itu. Ya, karena ada ketinggian. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun Allah sebutkan kenapa sumber dari perselisihan, ya, pertikaian dan pertengkaran. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Jadi, ya, hendaknya kita benar-benar jadikan ini Al-Qur'an ini benar-benar sesuai dengan fungsinya. Di samping kita membacanya, ya, jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk agar supaya kita tidak tersesat jalan kalau ada petunjuk. Jadikan Al-Quran ini sebagai nur supaya kita melihat jelas mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jadikan Al-Quran ini sebagai mizan agar supaya kita tidak rancu, ya, karena ada tolak ukurnya dalam menentukan kebenaran. Baik, demikian jawaban untuk Bapak Salih Bali yang menanyakan mengenai agenda Islam melalui Qurannya seperti apa, sudah dijawab tadi oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Kita masuk ke pertanyaan berikut dari Ibu Yuti di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz Hussein dan Ustaz Hamzah. Apakah perbedaan antara iblis, setan, dan jin? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita ketahui dari Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya jin itu adalah jenis makhluknya, ya. Jin itu jenis makhluknya seperti manusia, al-ins juga jenis makhluknya. Oleh karena itu Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, menerangkan ada makhluk yang diciptakan dari nur, khuliqatil malaikah, ya.
min nur. Wa khuliqal jan min nar, ya, dan jin diciptakan dari api. Jadi ini makhluk-makhluk, ya, jenis-jenis makhluk itu. Dan wa khuliqtum kama dzakarallahu fil Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari nur, dan kalian diciptakan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu muasal manusia diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya diciptakan min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah, dan prosesnya pun dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi jin ini makhluknya jin, ya. Kemudian kalau syaitan itu sifatnya. Jadi sifat yang buruk itu disebut syaitan. Dan syaitan ini berlaku bukan saja bagi jin, ya, karena manusia yang sifatnya buruk, ya, merusak, itu juga disebut syaitan, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebut syayatinal insi wal jinni. Ada setan-setan dari jenis, dari bangsa jin. Jadi kalau jin itu ada, kita bilang bangsanya, ya, bangsa jin atau makhluknya. Jadi kalau setan itu arti perilakunya yang buruk itu disebut setan. Jadi ada setan-setan dari bangsa jin, ada setan-setan dari bangsa manusia, seperti itu. Nah ini jadi perilaku. Bahkan lebih jauh lagi, ya, kalau kita baca riwayat hadis, ya, arti segala sesuatu makhluk yang merusak pun disebut setan, ya, makhluk yang merusak. Seperti Rasulullah SAW pernah bilang, ya, janganlah kalian minum di wadah yang retak, gitu. Karena di sana, ya, itu tempat duduknya setan. Maksudnya apa? Artinya sesuatu yang berbahaya. Mungkin maksudnya kalau kita biasanya kalau ada wadah yang retak, ya, kalau kita cuci biasanya nggak kecuci itu. Nah di situ akan bersarang makhluk, bakteri yang berbahaya. Itu juga kalau dia berbahaya buat kita disebut setan, ya, seperti itu, ya. Dan sering itu kalimat-kalimat seperti itu makna setan ini artinya menunjukkan sifat bagi makhluk yang jahat, ya, seperti itu. Kalau iblis adalah itu juga bangsa jin, disebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, iblis yang, ya, artinya bangsa jin yang dulunya mereka sudah beriman kepada Allah, sudah melihat surga dan neraka, tapi dia tidak patuh kepada Allah, akhirnya dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebut iblis itu, ya. Nah, ini jadi sebagai nenek moyangnya yang arti dedengkotnya yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dari bangsa jin. Ya, kana minal jinni, ya. Iblis itu disebut itu juga dari bangsa jin. Jadi seperti itu, ya. Kita harus pahami kalau makhluknya itu dinamakan jin, tapi perilakunya kalau dia, ya, merusak, dia artinya membuat manusia jadi tersesat atau orang lain jadi tersesat, itu disebut syaitan, ya. Kalau iblis juga itu seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Benar apa yang dikatakan Ustaz Hamzah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan malaikat yang tidak memiliki nafsu dan bukan berstatus sebagai khalifah, Allah menciptakan dua jenis makhluk. Yang satu dari api, min marijin min nar, sebagaimana yang Allah terangkan, yaitu jin. Yang satu lagi diciptakan dari tanah, dan anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Nah, mengingat dua makhluk ini berstatus sebagai khalifah yang kelak akan ditanya, Allah juga menyeru kepada mereka, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Dan Allah juga mengingatkan mereka, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka wahai jin dan manusia, nikmat Allah yang mana di antara nikmat-nikmat yang kalian dustakan dan kalian ingkari? Ketika ayat ini dia dibacakan oleh Rasulullah,
rombongan jin yang mendengarkan mengatakan subhanak la nukadzibu bi syai'in min alaika walillahil hamd. Maha suci Engkau ya Allah, sedikit pun kami tidak mendustakan nikmat-nikmat-Mu. Walakal hamdu, segala puji seluruhnya kami persembahkan kepadamu ya Allah. Oleh karena itu Allah menegur sahabat-sahabatnya, kalian dikalahkan oleh bangsa jin. Suatu mereka mendengarkan firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, langsung mereka menjawab seraya bertasbih, subhanak la nukadzibu bi syai'in min alaika ya walillahil hamd. Nah, dua makhluk ini masing-masing menjalani juga ujian. Kakek nenek kita berhadapan dengan ujian Allah ketika ya, mereka diuji oleh Allah untuk tidak mendekati pohon yang terlarang. Begitu juga ya, jin diuji oleh Allah ketika diperintahkan untuk sujud di hadapan Adam. Perintahkan sujud di hadapan Adam. Adam melakukan pelanggaran. Tapi begitu mereka melakukan pelanggaran bersama istrinya, mereka menyesali perbuatan mereka dan mohon ampun kepada Allah. Sedangkan jin ya, melakukan pelanggaran, ya, suatu ditegur oleh Allah, dia menyombongkan diri, membanggakan diri, mengatakan saya lebih baik daripadanya. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah marah terhadap jin yang sombong ini, kemudian mendapatkan nama iblis. Mendapatkan nama iblis yang berarti terusir dari rahmat Allah. Terusirnya dari rahmat Allah bukan karena dosanya. Dosanya dia melanggar, kakek kita juga melakukan pelanggaran. Tapi yang tidak terampunkan dari perbuatannya sombongnya. Sudah berbuat salah, tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak bertaubat pada Allah. Kalau kakek nenek kita, begitu mereka bersalah ditegur oleh Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kedua-duanya diturunkan oleh Allah. Ya. Baik jin ya, dengan apa? Dengan katakan dedengkotnya, begitu juga umat manusia dengan apa? Dengan kepala keluarga umat manusia turun ke bumi. Maka Allah terangkan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat yang tidak punya kesombongan, yang tidak memiliki hawa nafsu, yang taat pada Tuhan mereka, begitu diperintahkan, mereka langsung sujud kepada Adam, walaupun malaikat lebih dulu mengabdi kepada Allah. Tapi mereka bukan melihat Adam, melihat siapa yang memerintahkannya. Dan kedudukan dari perintah tersebut datang dari pencipta mereka, mereka mentaati Allah. Ini kemuliaan malaikat. Sedangkan iblis bukan melihat dan mendengarkan perintah Allah, tapi melihat dirinya dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Adam percaya kepada bujuk rayu iblis, akhirnya tergelincir, begitu dia berdosa, dia melakukan pelanggaran, terkena hukuman, di sana dia menyesal memohon ampun kepada Allah. Allah terangkan, fasajadu illa iblis, seluruhnya sujud kecuali iblis. Siapa ini iblis? Kana minal jinni, dia berasal dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dia fasik menentang perintah Tuhannya. Lalu Allah bertanya pada kita, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Dulu kakek kalian tergelincir gara-gara iblis, karena mengikuti bujuk rayunya. Nah sekarang apa kalian akan menjadikan iblis, begitu pula anak keturunannya, karena jin juga berkembang biak seperti manusia, sebagai wali-wali kalian menggantikan Allah? Allah perintahkan kalian mengikuti bimbingan petunjuknya, kalian tidak dengarkan, kalian ikuti iblis, berarti kalian mengangkat iblis sebagai wali kalian. Jadi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apa kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali kalian? Padahal mereka adalah musuh kalian, penyebab kalian terusir dari surga. Bi'sa lidh-dhalimina badala. Betapa buruknya pengganti yang dipilih oleh orang zalim. Mereka memilih iblis ya, yang menjadi musuh dan penyebab mereka terusir dari surga, meninggalkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kata wali di sini ya, memiliki arti apa? Ikutan. Begitu kita mengikuti selain Allah dengan meninggalkan Allah, berarti kita telah menjadikan selain Allah sebagai wali kita. Kalau ada dua keputusan, satu dari Allah, satu dari selain Allah, mana yang kita taati?
Kalau kita mentaati Allah berarti menjadikan Allah sebagai wali kita. Tapi mentaati perintah, instruksi dari selain Allah yang melanggar perintah Allah, kita telah menjadikan dia sebagai wali kita dengan meninggalkan Allah. Ini berbahaya sekali. Jadi kita lihat bahwasannya dalam suratul Kahfi ini Allah menjelaskan bahwa iblis itu berasal dari bangsa jin. Dia mendapatkan gelar iblis, sebelumnya tidak mendapatkan nama tersebut. Karena dia ingkar dan sombong, akhirnya diusir oleh Allah dan Allah tutup baginya pintu taubat. Sedangkan Adam melakukan pelanggaran dosa, tapi dia menyesal memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, kesombongan ini apabila ada pada hati seseorang, akan membuat dirinya tidak memiliki hak untuk mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Karena sombong ini yang mengajak kita untuk bercerai-berai. Memisahkan diri dari barisan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata syaitan seperti yang sahabat tadi katakan, begitu juga ya. Kata iblis tadi, kita lihat ini merupakan dua kata sifat. Bukan kata tapi dua kata sifat. Syaitan ada yang mengatakan diambil dari kata syata, ya. Ada yang mengatakan diambil dari syaitan, yang berarti menyimpang atau berarti api. Tapi yang jelas dua kata ini, ya, baik dari syata, ya syitu atau dari syatana, dua kata ini menunjukkan pembangkangan, keingkaran, ya, dan perbuatan-perbuatan yang merusak seperti yang sampai dikatakan. Dan kata syaitan bukan hanya berlaku untuk apa? Untuk jin, tapi berlaku juga untuk umat manusia yang perangainya sama. Jin-jin yang melakukan kerusakan dan penyimpangan, ya, yang mengajak untuk meninggalkan Allah, begitu juga manusia-manusia yang berbuat hal yang sama. Malah syaitan dari manusia bisa lebih berbahaya. Kalau syaitan dari kalangan jin menggoda manusia hanya dengan bisikan. Kalau manusia bisa maksa. Bisa memaksa. Kalau jin hanya berbisik, sedangkan syaitan dari kalangan manusia ini bisa memaksa orang untuk melakukan penyimpangan. Jadi kata syaitan ini bisa berlaku untuk manusia, bisa berlaku juga untuk jin yang kegemarannya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan mengajak kepada hal-hal yang tidak. Betul nggak Ustaz, ada jin Islam, betul ada? Sebagaimana ada jin yang menyimpang dari kebenaran, yang menentang, Quran menceritakan bagaimana jin-jin yang beriman. Dalam suratul jin, Allah terangkan bagaimana, ya, jin ketika mendengarkan Al-Quran langsung beriman kepada apa? Kepada Rasulullah. Ya. Kemudian mereka menjelaskan bahwasannya apa di antara mereka ada yang beriman, ada pula yang ingkar. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kita ada jin-jin yang betul-betul berserah diri kepada Allah, ada juga yang menentang dan membangkang. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kita ada jin-jin yang saleh, ada juga yang toleh. Kunna tara'iqa qidada, kami juga bermacam-macam jalan kami. Jadi walaupun dedengkotnya, ya, dikenal dengan iblis, tapi anak keturunannya tidak semua perangainya sama dengan iblis. Manusia juga begitu, walaupun kakek neneknya hamba-hamba yang beriman dan bertaubat pada Allah, tapi anak-anak manusia ada yang lebih suka bergabung dengan iblis. Bahkan mau mengadakan konser di api neraka lagi. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman menjelaskan bagaimana jin cepat menanggap hidayah Allah. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika kami menggiring satu rombongan dari bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, begitu mereka hadir mendengarkan Quran, qalu ansitu. Mereka berkata pada teman-teman mereka, dengarkan dan renungkan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, begitu selesai Quran dibacakan, langsung mereka pulang kembali ke tengah-tengah kaumnya, mundirin, memberikan peringatan di tengah mereka. Jadi menerima, langsung menyampaikan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Begitu Quran selesai dibacakan, ya, mereka kembali ke tengah-tengah kaumnya,
memberikan peringatan seraya berkata, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sungguh kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah kitab Musa. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, berimanlah kepada utusan penyeru yang diutus oleh Allah. Sambutlah penyeru yang diutus oleh Allah dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang maha pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Dan siapa yang tidak menyambut penyeru Allah, bimbingan petunjuk yang disampaikan oleh mereka, mereka tidak akan mampu berdaya upaya di atas muka bumi. Tidak akan mampu keluar dari ketetapan dan ketentuan Allah. Dan dia tidak akan menjumpai pelindung yang akan melindunginya. Mereka lah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang amat nyata. Jadi jin dan manusia sama-sama. Mereka menerima ujian. Mereka juga mendengarkan pesan para nabi, para rasul. Bahkan Nabi Muhammad bisa disebutkan sebagai nabi juga yang diimani oleh kita manusia, diimani juga oleh siapa? Oleh kalangan bangsa jin. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Bukan di samping rasul-rasul dari kalangan manusia, ada juga nabi-nabi yang diutus di kalangan mereka. Kita tidak tahu, tapi Allah mengatakan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat kecuali pernah mendengar pemberi peringatan yang diutus di tengah mereka. Jadi tidak semua bangsa jin kafir dan ingkar seperti nenek moyang mereka yang dikenal dengan nama iblis. Tidak semua juga umat manusia beriman dan taat seperti nenek moyang mereka Adam dan Hawa. Di tengah manusia ada Fir'aun, ada Abu Jahal, ada Namrud, ada Al-Walid Ibn Mughirah, ada juga pemimpin kaum munafik seperti Ibnu Ubay. Ada juga Haman, ada juga Qarun. Di setiap zaman ada orang-orang seperti mereka. Tapi ada juga orang-orang yang beriman, yang saleh, seperti para nabi, para rasul, dan pengikut mereka dan sahabat-sahabat mereka. Tergantung pada pilihan masing-masing. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk memilih keridhaannya, berjalan bersama barisan para nabi. Wallahu a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Ibu Mia, Pondok Gede. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, biasanya kaum muslimin apabila selesai membaca Al-Quran selalu diakhiri dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Lalu diartikan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukankah arti sebenarnya Maha benar Allah yang Maha Agung? Demikian. Benar yang dikatakan Ibu. Kalau arti secara harfinya Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim merupakan salah satu nama Allah yang Maha besar. Besar di sini bukan berbicara mengenai fisik tapi kebesaran keagungan yang tidak dapat diperikan. Kebesaran keagungan yang meliputi segala sesuatu. Di mana singgasananya arasnya meliputi apa? Meliputi seluruh alam raya dan isinya. Artinya pemerintahannya mencakup seluruh alam raya dan isinya, semua berada di bawah kendali dan aturannya. Begitu juga Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Adapun tambahan dengan segala firman-Nya sebagaimana menunjuk kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, juga apa? Menerangkan mengenai firman-Nya. Mengenai apa? Firman-Nya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung. Begitu pula kedudukan dan status dari firman Allah tidak sama dengan ucapan-ucapan atau pengetahuan yang datang dari manusia. Tapi arti pokoknya maha benar Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung. Cuma karena kondisi dia sedang membaca Al-Quran dan selesai membacanya, maka mengisyaratkan sebagaimana Allah maha besar, begitu pula ayat-ayat dan firman-firman-Nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi, apakah dapat sewaktu-waktu apakah dapat terungkap kebenaran daripada Al-Quran? Dari Rudi di Palembang. Bismillahirrahmanirrahim.
keindahan Islam yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya maju pengetahuan manusia. Bukan peran Alkitab semakin menciut, justru rahasia Al-Quran semakin terkuat, semakin terbuka. Sebagai contoh, ayat-ayat yang menerangkan tahapan penciptaan manusia dalam kandungan. Mengenai asal-usulnya. Sebelum manusia memiliki pengetahuan dan peralatan yang mampu untuk meneropong mengetahui keadaan janin dalam kandungan ibunya, Al-Quran telah menjelaskan bagaimana tahapan penciptaan umat manusia dalam kandungan ibunya. Yang menjelaskan bagaimana dari sperma yang membuahkan telur, setelah terjadi pembuahan dia melekat pada dinding rahim yang dinamakan alaq. Kemudian dia berkembang, ya. Bagaimana merajut kerangkanya, kemudian organ-organ tubuhnya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala membungkus dengan dagingnya. Kemudian Allah memindahkan manusia dari kondisi keadaan yang tadinya merupakan apa? Merupakan kehidupan yang sederhana berubah menjadi kehidupan yang lain. Seperti yang kita jumpai pada umat manusia. Kita dapat membaca suratul Mu'minun yang begitu indah, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tahapan penciptaan manusia, dan ternyata begitu ilmu pengetahuan manusia berkembang maju, dapat mengikuti pertumbuhan janin dalam rahim ibu, ternyata apa yang diterangkan Al-Quran merupakan kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Ini merupakan apa? Merupakan bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Mu'minun, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan al-insan, makhluk yang bernama manusia, pria maupun wanita ini. Kalau kakek kita langsung diciptakan dari tanah, maka manusia secara menyeluruh berkembang biak, ya, di muka bumi ini diambil oleh Allah dari sari pati tanah yang dimakan oleh ayah ibunya. Pada seorang laki-laki, ya, melahirkan sperma, pada seorang wanita melahirkan telur. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan, ya, sperma, ya, fi qararin makin, di tempat yang amat kokoh dan kuat, tempat yang benar-benar amat terlindung, itu rahim. Bertemu, ya, dan membuahkan telur. Setelah itu, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari hasil pembuahan tersebut lahirlah 'alaqah, makhluk hidup yang begitu lemah, ya, yang melekat pada dinding rahim. Kata aliqa ya'laqu dalam bahasa Arab artinya melekat, seperti lintah. Dia melekat pada dinding rahim. Kemudian fa khalaqnal 'alaqata mubghah. Setelah itu Allah beralih dari 'alaqah, mulai dia berkembang, dia mulai membelah dirinya, ya. Kemudian mulai terjadi pembentukan secara perlahan-lahan. Ada yang membelah sel-sel tersebut, ada yang membentuk organ jantungnya, ada yang membentuk organ ginjalnya, paru-parunya, kemudian juga ada yang membentuk struktur tulangnya. Semua bekerja atas perintah Allah di tempat yang kokoh terlindung dalam kegelapan, di mana mata manusia tidak mampu untuk menjangkau secara langsung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, di tengah-tengah tempat yang kokoh kuat dalam kegelapan yang terjaga dan terlindung, terjadi proses tahapan penciptaan manusia. Fa khalaqna al-mubghata idhama. Dari mubghah terbentuk struktur tulangnya, kerangkanya. Kemudian fakasawna al-idhama lahma. Kami membungkus tulang-tulang tersebut dengan apa? Dengan daging. Setelah itu kulit di luarnya, setelah organ-organ dalamnya dipersiapkan oleh Allah. Kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian setelah sempurna penciptaan manusia, tadinya berasal dari asal usul yang begitu rendah, dari cairan yang hina, yang membawa sejumlah sperma bertemu dengan telur. Kemudian mulai terjadi proses dan tahapan penciptaannya. Allah kasih subhanallah
dari asal usul tersebut, tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kami ciptakan dia menjadi apa? Ciptaan dari yang lain yang berbeda dengan asal usul. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang keberkahannya melimpah meruah tak pernah berhenti. Dialah sebaik-baiknya pencipta. Dari asal usul yang begitu rendah, Allah ciptakan manusia yang begitu menakjubkan. Keterangan ini diturunkan 1400 sekian tahun yang lalu. Sebelum manusia memiliki apa? Sarana-sarana ilmu pengetahuan yang dapat menyingkap apa yang terdapat dalam kandungan. Jauh dari mistik, dari khayal, tapi berisikan fakta kebenaran. Nah, begitu ilmu pengetahuan berkembang, ternyata membuktikan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga asal-usul langit dan bumi. Asal-usul galaksi-galaksi yang ada. Begitu pula matahari kita dengan apa? Dengan planet yang berada pada tata suryanya. Alam semesta ini tadinya merupakan satu kesatuan. Allah berfirman dalam surat Hud atau suratul Anbiya, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwasanya langit bumi tadinya merupakan satu kesatuan, kemudian kami pecah. Bukan dia meledak dengan sendirinya seperti teori Big Bang saat ini, terjadi ledakan yang melahirkan apa? Yang melahirkan galaksi-galaksi dan tata surya, tapi Allah menjelaskan fafataknahuma. Langit bumi yang tadinya merupakan satu kesatuan kami pecah. Hingga terciptalah alam raya yang demikian indah. Dan langit masih terus berkembang sebagaimana firman Allah. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit kami bangun dengan tangan-tangan kebesaran kami dan kami masih terus memperluas. Dan subhanallah fakta ilmiah dengan teleskop yang diletakkan di ruang angkasa dapat memantau bagaimana alam raya yang begitu indah, penuh keteraturan dan penuh ikatan satu dengan lainnya. Akhirnya mereka menyimpulkan teori yang saat ini berkembang yang bernama teori Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta, tapi Al-Quran lebih indah. Dia bukan mengatakan terjadi ledakan, tapi merupakan apa? Ledakan yang telah diukur oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak mungkin akan ada keteraturan seperti yang kita jumpai saat ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kebenarannya setelah terungkapnya, tersingkapnya apa? Semua itu melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk selalu merenung dan berpikir. Pada ayat tadi Allah sebutkan apakah orang-orang kafir tidak melihat? Kenapa Allah tidak mengatakan apakah orang-orang yang beriman tidak melihat? Karena terbukti yang menemukan fakta ini orang kafir. Kalau orang yang beriman, mereka malas untuk berpikir, malas berenung, malas untuk meneliti. Orang-orang kafir yang hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala amat tipis, mereka ingin mengeksplorasi alam raya, mereka melakukan penelitian, akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa alam raya yang begini luas tadinya merupakan satu kesatuan. Ikatan di antara seluruh alam raya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semuanya berasal dari asal usul yang sama. Ternyata apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya terbukti kebenarannya. Ini merupakan hal-hal yang amat jelas. Ustaz Hamzah insya Allah akan menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Al-Quran ini adalah sering kita sampaikan, ini refleksi dari ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi sebelum kita ada, ya, bahkan bagaimana peristiwa gaib ketika Allah ingin menciptakan Nabi Allah Adam, dialog dengan para malaikat diceritakan dalam Al-Quran. Maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tahu apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi di masa datang. Ini tidak lepas dari ilmu Allah. Dan Al-Quran ini adalah refleksi dari ilmu Allah tersebut. Oleh karena itu dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab yang kami rincikan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ilmin di sini tanwin maksud berdasarkan ilmu Allah. Dan juga ilmu Allah itu
pasti adanya, ya. Bahkan saya suka bilang lebih pasti dari ilmu pasti. Ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Ya, apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu pasti terjadi. Oleh karena itu banyak ayat-ayat yang 1400 tahun yang lalu diturunkan sekarang terbukti. Bagaimana tentang seperti yang diuraikan oleh Ustaz Husain tadi, bagaimana tentang perkembangan janin, padahal dulu belum ada ultrasonografi, belum ada USG, ya. Bagaimana dijelaskan secara rinci. Bahkan kadang-kadang ya, mufasir dulu atau penterjemah-terjemah dahulu menafsirkannya salah karena dulu belum melihat realnya, seperti alaqah diartikan segumpal darah. Padahal alaqah itu sesuatu yang dari kata menempel, seperti alaqah itu kalau bahasa Arabnya itu lintah, itu menempel di daging dan dia mengisap darah. Begitu juga zigot itu menempel di dinding rahim dan dia mengisap nutrisi dari ibu. Ya, dari ibu si janin tadi. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran Allah sudah terangkan, dan ini adalah suatu kenyataan, suatu ilmu yang lebih pasti dari ilmu pasti. Kalau ilmu pasti kadang-kadang ada perubahan, ternyata nggak benar. Tapi kalau ilmu Allah benar. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menerangkan berikutnya, hal yang dzuruna illa ta'wilah. Apakah kalian menantikan? Apakah mereka itu menantikan sampai terbukti ini semuanya? Ya, semuanya apa yang disebutkan Al-Quran nunggu dulu terbukti baru beriman. Enggak keburu waktu itu. Ya. Ujian udah habis ya. Ujian udah habis. Ya. Jadi enggak keburu ya. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Nanti pada saat semuanya sudah menjadi kenyataan. Ta'wil itu artinya kenyataan dari sesuatu yang dikhabarkan. Kalau masalah kabar itu artinya zuhuru syai'in ala haqiqatih. Seperti takwilnya mimpinya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf bermimpi bahwasanya dia melihat ada 11 planet dan matahari dan bulan sujud kepadanya, kan? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini kan mimpinya. Kemudian diceritakan kepada ayahnya. Kata ayahnya, jangan la taqsus ru'yaka ala akhwatika fa yakidu laka kaida. Jangan ceritakan ini mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu, nanti kamu diperdaya. Nabi Yakub sudah paham makna ini, bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi orang besar nantinya. Setelah lama, kan bagaimana peristiwa terusnya terjadi sampai sampai Nabi Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, kemudian sampai menjadi dijual ke Mesir. Akhirnya ketika menjadi pembesar di Mesir, kan diundang lagi kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ya, pada saat itu Nabi Yusuf menempatkan kedua orang tuanya di singgasana dan saudara-saudaranya kemudian sujud. Ya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada orang tuanya, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu. Inilah takwil dari mimpiku. Jadi inilah kenyataannya. Jadi sekarang kan udah jadi kenyataan. Jadi Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir waktu itu, ya, pemimpin Mesir. Jadi takwil di sini pun dimaknakan seperti itu terhadap berita-berita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang nanti akan adanya hari kiamat, tentang adanya hari hisab, tentang adanya surga dan neraka. Ini semua apa yang dihabarkan ini pasti akan jadi kenyataan. Ya, hal yang dzuruna illa ta'wila. Apakah mereka nunggu nanti semuanya baru kenyataan mereka baru mau beriman? Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Pada saat nanti semuanya sudah jadi kenyataan, orang-orang yang dulu melupakan Al-Quran mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haq. Sungguh Tuhan kami telah, para utusan Tuhan kami telah membawa kebenaran. Fahal lana min syafa'a. Apakah kami bisa mendapatkan penolong-penolong? Ya. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Atau apa bisa kami kembali lagi ke dunia, ya, supaya kami beramal tidak seperti dulu yang kami beramal. Ya, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka telah merugikan diri mereka sendiri, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sudah hilang apa yang dulu mereka buat-buat dari kedustaan tersebut. Jadi seperti itu, apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini pasti sesuai dengan kenyataannya, ya, atau dengan penemuan-penemuan
ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Banyak contoh-contohnya banyak. Seperti yang sering kita sebutkan juga bagaimana yang sekarang ya, bagaimana Allah sebutkan dalam surah Kahfi itu bagaimana Al-Abdus Saleh yang sering kita sebut Nabi Khidir ya. Dia bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Ya, sekarang kita juga teknologi baru sekarang ternyata bisa kita mengetahui ya apa yang ada di jalan raya misalnya. Oh, jalan lagi macet nih pakai teknologi nih Android ya. Di Android bisa ada Google Map atau Waze seperti itu. Ya, kita bisa tahu oh jalan ini macet nih, kita cari jalan yang lain. Ya, kalau dulu Allah langsung berikan kepada hambanya yang soleh ya, ilmu seperti ini. Dan ini Allah ceritakan bukan artinya cerita kosong. Akhirnya ternyata terbukti sekarang kan. Ya. Dan banyak lagi yang mungkin akan terbukti nanti di zaman yang akan datang. Tapi ya, kita jangan menunggu. Ya, itu semua akan terbukti. Baru kita beriman, baru kita mau taat, baru kita mau mengikuti Al-Quran. Tapi keimanan justru ya apa-apa yang diberitakan oleh Allah dari hal-hal yang gaib kita imani itulah keimanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik ya, Iwan dan Awad, sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu. Kita sudahi saja acara dialog dan tanya jawab pada pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Mohon maaf untuk Anda yang pertanyaannya belum dijawab, insya Allah pada pekan depan akan dijawab. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Baik, saya Muhammad Krisna, Fahri Abu Ammar, kemudian Anis Mualim dan Yusuf Subangkit juga Ondi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.